Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas salah satu hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Zaid, di mana bunyi hadis ini telah banyak didengar oleh kaum muslimin, baik di pesantren ataupun di luar pesantren, oleh semua kalangan. Kebanyakan hadis ini telah didengar oleh mereka, namun sedikit di antara mereka yang betul-betul memahami maksud daripada hadis ini. Hadis ini masyhur sekali, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Zaid an Zaidin annahu sami'a Abi Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya dari Zaid bahwasanya ia mendengar Abi Umamah al-Bahili. Ia mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membahas hadis ini lebih mendalam, sekaligus merenunginya, memahaminya, dan kita mencoba untuk bisa mengamalkannya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Di dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada pesan yang tersirat yang mesti kita pahami, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita selaku umatnya agar senantiasa membaca Al-Qur'an. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan untuk dipajang. Al-Quran itu bukan untuk dijadikan jimat,
melainkan Al-Quran itu untuk dibaca. Kenapa Al-Quran itu untuk dibaca? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikat Jibril yang mulia. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian membacanya juga bernilai ibadah. Al-Quran turun sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, selama 23 tahun kurang lebih. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi para sahabat Nabi di masanya, bagi manusia-manusia di masanya, hingga hari kiamat. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk, maka tidaklah mungkin seorang bisa mengetahui petunjuk tersebut melainkan ia harus diawali dengan membacanya. Sebab tidak mungkin dia mendapatkan petunjuk kalau belum membacanya. Maka untuk mendapatkan petunjuk, manusia, terutama seorang muslim, ia mesti membaca dulu Al-Quran itu, sehingga ia mendapatkan petunjuk melalui bacaan-bacaan Al-Qurannya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya agar membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu untuk dibaca, bukan untuk dipajang saja, atau hanya untuk dijadikan jimat saja. Tetapi Al-Quran itu untuk dibaca. Ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita renungkan daripada Al-Quran ini. Nah, sekarang banyak sekali kaum muslimin yang jauh sekali dari Al-Quran. Ya, mereka enggan untuk membaca Al-Quran sebab alasan-alasan duniawi yang menyibukkan dirinya sehingga menjadi alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Padahal dia adalah seorang muslim. Dia tidak kenal kandungan Al-Quran. Dia tidak mengetahui kandungan Al-Quran. Sehingga ia sebagai seorang muslim hidup dalam kebimbangan, hidup dalam kesulitan, hidup dalam kehinaan, hidup dalam kerendahan, di mana orang lain merendahkan dirinya sebab dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, sebab dia tidak memahami Al-Quran, dan dia mengalami hidup terombang-ambing karena dia hidup bukan di atas petunjuk Al-Quran. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar membaca Al-Quran kecuali pasti ada tujuan yang baik. Setiap perintah yang datang dari Nabi pasti ada kebaikan yang akan dicapai oleh pelakunya, yang akan didapatkan oleh pelaku yang melaksanakan perintah itu. Banyak sekali perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya banyak hikmah, banyak faidah oleh pelakunya yang akan didapatkan oleh yang melakukannya. Begitu juga ketika ada larangan yang datang dari beliau, pasti ada di situ keburukan yang hendak Nabi jauhkan daripada umatnya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa Nabi memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran pasti ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah agar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sebab
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum, nasihat dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan ia juga sebagai syifa, sebagai obat, lima fis sudur, ya, obat untuk apa? Untuk penyakit-penyakit hati. Wa hudaw wa rahmah, dia juga petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran banyak fungsinya, banyak faidahnya. Al-Quran adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga adalah obat. Al-Quran juga adalah petunjuk. Al-Quran adalah rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini fungsi Al-Quran. Maka tidak mungkin seorang itu mendapatkan petunjuk kecuali dengan membacanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya agar membaca Al-Quran, agar ia mendapatkan faidah-faidah dari diturunkannya Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan bunyi hadis tadi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar membaca Al-Quran? Maka di antara tujuan-tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita membaca Al-Quran, selain yang telah disebutkan tadi, di mana kita akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan rahmat, ya, Al-Quran juga sebagai obat dan nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ada hal yang lebih besar, yang paling penting. Apa itu? Al-Quran akan menjadi syafaat, agar menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang mengamalkannya, bagi sahabat Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahabatnya. Mari kita renungi hadis ini, atau maksud daripada kata-kata yang Nabi sabdakan ini. Di dalam hadis ini menunjukkan akan kebenaran terjadinya hari kiamat. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa kiamat itu hak. Kiamat itu benar-benar akan terjadi. Pasti terjadi. Cepat atau lambat, kiamat pasti terjadi. Dan ini ya dapat diketahui dari salah satunya hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa memang betul hari kiamat itu pasti ada. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat itu hari yang penuh dengan kesengsaraan. Hari di mana ditegakkan semua keadilan. Tidak ada yang zalimi. Semua pasti akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa akan dibalas dengan yang setimpal. Begitu juga pelaku, orang yang melakukan ketaatan juga akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Semuanya tidak ada yang dirugikan. Semuanya ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari itu hari yang penuh dengan kengerian. Kejadian-kejadian yang mengerikan. Kejadian-kejadian yang dapat membuat kita
takut, ya, di mana kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian sehelai pun. Kita ya akan dihadapkan oleh banyak rintangan-rintangan, mulai dari kita melewati padang mahsyar, kemudian akan dihisab, akan diberikan catatan amal, akan tanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang pernah kita lakukan. Hal-hal yang mengerikan lainnya, hingga pada ujungnya antara surga dan neraka. Hari kiamat itu hari yang besar sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan hari kiamat itu dengan naba'in azim, berita yang besar. Apa artinya? Betul-betul kiamat ini sesuatu yang besar sekali. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mengerikan. Sehingga aneh sekali ketika ada seorang muslim yang dia tidak takut dengan hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang sangat-sangat mengerikan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari tersebut, pada hari kiamat tersebut, ya, tentu dengan keadaan masing-masing setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang telah Allah beri nikmat, ada yang Allah biarkan dalam hal ini di atas kesengsaraannya. Maka di dalam hadis ini menjadi motivasi bagi kita, di mana ketika hari yang penuh dengan kesengsaraan itu, pasti semua manusia butuh yang namanya pertolongan. Ya, bayangkan salah satu contoh ketika terjadi kebakaran, panas menyelimuti kita. Kita dihadapkan dengan situasi yang membahayakan kita. Maka kita butuh pertolongan. Siapa yang bisa menolong? Ketika ada gempa bumi yang dahsyat, kita dalam keadaan antara hidup dan mati. Maka di saat itu pula kita membutuhkan pertolongan. Apalagi pada hari kiamat yang begitu ngeri, yang begitu mengerikan kejadiannya, di mana satu hari di sana itu bagaikan 1000 tahun kehidupan di bumi. Ini waktu yang sangat panjang. Kalau kita mendapatkan keadaan yang menyulitkan, maka kita akan terus mengalami kesulitan itu hingga Allah menentukan nasib kita di surga atau di neraka. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kesananya juga akan mendapatkan nikmat-nikmat sampai Allah menentukan kita surga atau neraka. Nah, di antara bentuk kenikmatan yang Allah akan berikan adalah syafaat. Syafaat apa? Syafaat Al-Quran. Nah, di dalam hadis ini, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang syafaat, di mana menunjukkan bahwa hadis ini telah memberikan satu pelajaran pada kita bahwa syafaat itu betul-betul ada. Apa itu syafaat? Syafaat secara bahasa itu berasal dari kata asyaf'u, yang artinya apa? Lawan daripada al-witsru. Kalau al-witsru artinya ganjil, sedangkan asyaf'u yang menjadi lawannya adalah genap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr.
Jadi genap dan ganjil. Nah, artinya apa? Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan syafaat adalah mediasi, ya, atau perantara. Perantara, ya, untuk pihak lain. Nah, jadi syafaat itu mediasi. Mediasi dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pertolongan, ya, syafaat. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pertolongan. Nah, kepada siapa? Lewat siapa? Nah, inilah yang disebut dengan syafaat. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan, ya, tentang syafaat. Ini perlu kita pahami juga. Sebab masalah syafaat ini masalah gaib. Tidak sembarangan kita berbicara tentang syafaat. Oleh karena itu, para ulama, ya, ketika menjelaskan syafaat, syafaat itu terbagi menjadi dua. Ya, ada syafaat yang mardudah dan ada syafaat yang maqbulah. Maksudnya apa? Yang pertama syafaat mardudah, artinya syafaat yang ditolak. Yang kedua syafaat maqbulah, itu syafaat yang diterima. Nah, syafaat yang pertama adalah syafaat yang ditolak. Artinya, ya, syafaat ini tidak memberikan faedah sama sekali. Ya. Nah, ini makanya ada dua maksud. Yang pertama maksud secara zatiahnya, dan yang kedua, ya, caranya. Nah, secara zatiah, ya, memang sesuatu ini tidak bisa memberikan syafaat. Ya, kemudian ada orang meminta syafaat kepada sesuatu ini. Nah, karena sesuatu ini tidak memberikan syafaat secara dzatiahnya, ya, maka ini yang disebut dengan mardudah, ditolak. Ya, di mana dia meminta syafaat kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan syafaat. Ya, maka nanti di akhirat pun demikian. Ya, sesuatu ini tidak bisa menolongnya. Sebab memang dia tidak bisa memberikan syafaat. Itu yang pertama, secara dzatiahnya. Yang kedua, ya, bisa jadi, ya, sesuatu itu sudah Allah tentukan ada syafaat di situ, atau dapat memberikan syafaat di situ. Sebagai contoh, Al-Quran. Ini secara dzatiahnya telah Allah jelaskan bahwa ia akan bisa memberikan syafaat. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu juga akan memberikan syafaat. Kemudian orang-orang soleh itu akan memberikan syafaat. Anak-anak yang soleh itu juga akan memberikan syafaat. Nah, secara dzatiahnya dia dapat dikatakan orang yang akan bisa memberikan syafaat. Tetapi kaidahnya yang kedua, ya, yang disebut dengan syafaat mardudah tadi, ya, yang pertama kan tadi secara bendanya memang, ya, secara dzatiahnya tidak bisa memberikan syafaat. Yang kedua, dia bisa memberikan syafaat, tetapi caranya dia, ya, yang salah untuk mendapatkan syafaat itu. Kita ambil contoh, ya, untuk secara dzatiah. Contohnya, ada orang, ya, meminta kepada patung, ya, dia menganggap patung itu bisa memberikan syafaat, ya, sebagaimana orang-orang Quraisy, ya, di mana mereka ketika menyembah patung, ketika menyembah berhala-berhala mereka mengatakan, ya, ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah patung-patung itu? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar kami dapat
lebih dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Begitu juga mereka mengatakan ya, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah syafaat kami ya, yang memberikan pertolongan kepada kami di sisi Allah. Nah, mediasi ya yang mereka gunakan ini secara zatinya salah. Sebab patung tidak mungkin bisa memberikan syafaat. Nah, apalagi benda-benda yang lain, contohnya pohon, matahari, yang memang secara zatinya tidak bisa memberikan syafaat. Maka kelak ya, walaupun mereka di dunia memohon-mohon ya kepada benda-benda tersebut, namun nanti di akhirat itu tetap tidak bisa memberikan syafaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Ya, maka tidaklah syafaat mereka itu yang menjadi mediasi mereka itu, di mana mereka meminta kepadanya, ya, syafaat mereka itu tidak berguna bagi mereka. Ya, orang-orang yang dianggap dapat memberikan syafaat atau benda-benda yang dapat memberikan syafaat itu tidak berguna bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Famalana min syafi'in." Maka ya tidak ada bagi kami atau kami tidak memiliki seorang pun yang menjadi syafaat, yang menjadi penolong. Wala shadiqin hamim, dan juga tidak mempunyai teman yang dekat, yang akrab pada hari kiamat nanti. Di mana ini ayat menjelaskan tentang orang-orang musyrikin Quraisy itu, di mana mereka ya menganggap berhala-berhala mereka itu kelak akan menjadikan syafaat. Ya, padahal kenyataannya nanti di akhirat mereka tidak sedikit pun mendapatkan faidah daripada ya apa yang mereka minta itu. Mereka menganggap di dunia ya menjadi syafaatnya, ternyata di akhirat tidak bisa memberikan syafaat. Nah, ini secara benda, ya secara dzatiyahnya tidak bisa memberikan syafaat. Nah, yang kedua, ya contoh yang kedua, secara dzatiyahnya Allah izinkan dalam hal ini, ya dijelaskan di dalam banyak dalil bahwa ia akan bisa memberikan syafaat, tetapi caranya yang salah, caranya yang tidak tepat. Contoh, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinyatakan langsung ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak beliau akan memberikan syafaat kelak ya di yaumil qiyamah nanti, di mana semua penghuni yaumul mahsyar saat itu membutuhkan pertolongan. Dia datang kepada Nabi Adam, ya mereka datang kepada Nabi Adam, tidak bisa memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim, tidak bisa memberikan pertolongan kepada Nabi Nuh, sampai kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan syafaat itu, dan Nabi diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat itu kepada umat-umatnya. Nah, secara dzatiyah ya Nabi Muhammad SAW diberikan izin, tetapi cara yang dilakukan itu untuk mendapatkan syafaat salah. Contohnya apa? Dengan meminta langsung, ya dalam keadaan kita hidup sekarang, di mana Nabi SAW telah meninggal dunia, ia meminta, ya Rasulullah isfa' lana, wahai Rasulullah berikan syafaat. Nabi telah wafat, Nabi SAW telah meninggal. Maka ketika kita meminta syafaat kepada Nabi secara langsung, maka cara ini yang salah. Bukan kita menafikan syafaat Nabi. Nabi memang memberikan syafaat, tapi cara kita meminta syafaat salah. Jadi jangan kita meminta syafaat langsung kepada Nabi yang telah wafat. Ya Rasulullah isfa' lana, itu cara yang salah, cara yang kurang tepat. Maka bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan? Kita memohon ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Sebagai contoh, Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah.
Ya Allah, anugerahkanlah kami syafaat Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita memohon kepada Allah agar Allah SWT memberikan atau berkenan menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai syafaatnya nanti. Jadi kita bukan meminta langsung kepada Nabi yang telah wafat. Tidak. Ya. Berbeda nanti di akhirat, pada hari kiamat nanti, pada yaumul mahsyar, di mana kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana banyak manusia yang meminta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dijelaskan di dalam banyak hadis. Nah, ketika dalam keadaan hidup seperti ini, jangan kita langsung meminta syafaat kepada Nabi. Sebab ketika kita langsung meminta syafaat kepada Nabi, maka seolah-olah kita ini meminta kepada sesuatu yang hakikatnya telah tiada. Nah, maka inilah yang mesti kita perbaiki. Jangan kita meminta syafaat langsung kepada Nabi, tapi mintalah syafaat kepada Allah. Minta syafaat Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk penghambaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah syafaat yang pertama, itu syafaat mardudah, yang tertolak. Satu, bendanya memang secara dzatiyah secara dzatiyahnya tidak bisa memberikan syafaat. Yang kedua, secara dzatiyah bisa Allah izinkan di dalam banyak hadis dapat memberikan syafaat, tetapi cara untuk mendapatkannya itu salah. Nah, ini mardudah. Kemudian yang kedua, makbulah. Nah, makbulah itu seperti apa syafaat yang diterima? Maka ada kaidah. Ada kaidah dari para ulama yang terkait dengan syafaat ini. Kaidahnya ada 3. Yang pertama, liman, punya siapa syafaat itu? Siapa yang berhak menentukan syafaat? Kemudian yang kedua, ilaman, kepada siapa syafaat itu Allah berikan, Allah izinkan. Kemudian kaifiyah, bagaimana caranya. Nah, untuk menjadikan syafaat ini makbulah, kita harus memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama, kita harus yakin bahwa syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, milik Allah lah syafaat semuanya. Nah, kita harus yakin bahwa syafaat itu hanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Syafaat itu hak, tapi syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada syafaat di situ. Itu hukum asalnya, tidak ada syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat milik Allah. Artinya apa? Yang berhak menolong itu ya Allah. Yang berhak memberikan perantara ya Allah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ilaman, kepada siapa? Maka kaidahnya ada 2. Yang pertama, liman yu'dzana bih, kepada orang yang diberikan izin, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nah, artinya apa? Kaidah yang pertama mesti terpenuhi bahwa orang ini atau sesuatu ini memang telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat atau akan menjadi syafaat. Sebagai contoh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan izin nanti memberikan syafaat. Al-Quran juga diberikan izin akan menjadi syafaat. Orang-orang soleh, anak-anak yang soleh, teman-teman yang soleh, ini nanti kelak akan memberikan syafaat. Tentu biiznillah, dengan izin Allah, bukan karena dzatiyahnya secara langsung dia
ya secara otoritas memberikan syafaat, melainkan karena Allah telah memberikan izin bahwa mereka lah yang akan bisa memberikan syafaat itu atas izin Allah. Itu. Jadi liman yu'dzana bih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Ya. Man dzalladzi yashfa'u indah. Tidak ada ya yang dapat memberikan syafaat illa ya indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala illa ya biizni, kecuali ya setelah mendapatkan izinnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, limanir tadha. Kepada siapa orang ini akan mendapatkan syafaat? Limanir tadha. Kepada orang-orang yang Allah ridhai. Nah, hanya orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan syafaat Allah. Yang akan mendapatkan syafaat-syafaat itu. Nah, kalau orang yang tidak diridhai tidak akan mendapatkan syafaat. Siapa orang-orang yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Orang-orang kafir walaupun seumur hidupnya melakukan sholat misalkan, melakukan amal soleh misalkan, ya wafat dalam keadaan kafir, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan syafaat, baik syafaat Nabi ataupun syafaat-syafaat yang lain. Kenapa? Karena memang orang kafir tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali ya dalil yang menunjukkan bahwa orang kafir tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri yang mengancam mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Kemudian orang-orang musyrikin juga sama. Ya, orang-orang musyrikin statusnya sama seperti orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Jadi orang-orang musyrikin itu disamakan seperti orang-orang kafir. Nah, jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamah nanti. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita ya wafat yang meninggalkan agama kita. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Karena inilah bekal kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat-syafaat orang-orang soleh dan sebagainya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kekafiran dan kesyirikan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaidah ya yang kedua. Yang pertama tadi ya orang yang diizinkan atau sesuatu yang telah diizinkan oleh Allah. Yang kedua kepada orang-orang yang ridha. Ini yang kedua. Yang pertama kan tadi kita harus yakin bahwa syafaat itu milik Allah. Kemudian yang kedua ya kaidahnya adalah orang yang bisa memberikan syafaat adalah orang yang diberikan izin, dan orang yang akan diberikan syafaat adalah orang yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kaifiyah, tata caranya. Ya, tata cara untuk mendapatkan syafaat itu tentu kalau di hari kiamat nanti itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya untuk mendapatkan syafaat di ya saat kita masih hidup saat ini, mesti kita tunaikan cara-cara tadi. Kita tidak langsung memohon kepada benda, kepada orang yang telah wafat agar memberikan syafaat, tidak. Ya, melainkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat diberikan syafaat ya melalui orang-orang tadi. Ya, orang-orang yang memang secara dalil yaitu akan memberikan syafaat. Kita minta langsung pada Allah, ya Allah, berikanlah aku syafaat nabimu, berikan aku syafaat orang-orang soleh, berikan aku syafaat Al-Quran. Kita mintanya kepada Allah. Nah, ketika tiga unsur ini terpenuhi, maka insya Allah inilah yang disebut dengan syafaat makbulah, syafaat yang diterima. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi juga menyebutkan,
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Terkait dengan tadi ya, dua syarat tadi, illa mim ba'di ayyadzanallahu, ya, orang-orang yang diizinkan kemudian orang-orang yang diridhai itu terkumpul di dalam satu dalil di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardah. Nah, ini dalil ya di dalam surah An-Najm ayat 26 ya. Ini terkumpul ya syarat-syarat tadi. Nah, itu sebagai informasi. Nah, di dalam hadis tadi ya Nabi melanjutkan, siapa orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Nah, syafaat Al-Quran ini para ulama menjelaskan nanti di Yaumul Qiyamah ya, syafaat ini berbentuk sesuatu yang dapat dilihat oleh manusia. Ya, sesuatu yang dapat dilihat oleh manusia. Sebagaimana amalan kita kelak juga akan berbentuk yang dapat dilihat. Ya, yang berat amalan kebaikannya atau amalan keburukan itu bisa dilihat. Nah, begitu juga syafaat Al-Quran itu berbentuk yang bisa dilihat oleh manusia. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Sebagaimana kita nanti di kuburan, amalan kebaikan kita atau amalan buruk kita ini akan menjadi teman. Nah, teman itu dalam bentuk, ya, dikatakan di situ kalau amal soleh bentuknya indah, kalau amal buruk bentuknya menyeramkan. Begitu juga syafaat itu bisa dilihat oleh manusia. Ya. Nah, kepada siapa atau siapa yang akan mendapatkan syafaat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan li ashabih, kepada sahabat-sahabatnya. Nah, siapa yang dimaksud dengan sahabat? Apakah orang yang membaca Al-Quran saja? Tidak. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran hanya sampai pada kerongkongannya, tidak sampai menambah iman. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi hanya untuk dipermainkan, hanya untuk senda gurau, hanya untuk perlombaan, pertunjukan, namun tidak sampai ya menaikkan keimanan, tidak menjadikan Al-Quran sebagai imam. Nah, lantas siapa yang dimaksud dengan sahabat? Ya, sahabat itu di sini di dalam hadis ya berbentuk jamak, ashab. Ya, itu berasal dari kata sahib yang artinya yang menyertai dan yang melaziminya. Jadi yang disebut dengan sahabat secara bahasa adalah sesuatu atau seorang ya yang senantiasa ada, yang senantiasa melaziminya, yang senantiasa menyertainya. Bagaimana Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, dan yang lainnya yang semasa dengan Rasulullah SAW. Kenapa mereka disebut sebagai sahabat Nabi? Sebab mereka senantiasa menyertai Nabi. Ya, sebab mereka senantiasa mengikuti Nabi, senantiasa melaziminya. Ya, Nabi di mana akan selalu ada sahabat di situ, akan selalu ada orang-orang yang membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disebut sebagai sahabat dengan syarat tentu mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah, sehingga dari sini dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan sahabat itu mesti dekat, mesti menyertainya, mesti senantiasa ada. Ini sahabat. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Al-Bahrul Muhit, ya, yang dimaksud dengan sahibul Quran adalah al-mulazimina ya li tilawatihi al-amilin, yaitu orang-orang yang melazimkan membacanya dan juga mengamalkannya. Jadi yang dimaksud dengan sahabat di sini yang pertama adalah memang ya mereka senantiasa membaca Al-Quran. Dia tidak ya pernah bosan membaca Al-Quran. Kemudian selain itu apa? Mengamalkan isi kandungannya. Nah, ya ketika dia telah membaca Al-Quran dan dia mengamalkan isi kandungannya, maka inilah yang dimaksud dengan sahabat Al-Quran. Al-Quran selalu ada di depannya, menjadi imamnya,
menjadi petunjuknya, seolah-olah dia hidup bersama Al-Quran. Al-Qurannya tidak harus dibawa, tidak harus disimpan di saku, tidak. Bisa jadi Al-Qurannya ada di dalam hatinya, ya, ada di dalam hatinya, ada di dalam pikirannya, ya. Kemudian dari situ akan membuahkan hasil atau membuahkan satu amalan. Yang pertama, akhlaknya baik, ya, ibadahnya baik, amalannya baik, dan sebagainya. Sehingga Al-Quran itu betul-betul ada di dalam dirinya. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya terkait dengan akhlak beliau, maka Aisyah ketika ditanya, jawabannya apa? Ya, kalau mau melihat Nabi, akhlak Nabi, yaitulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu akhlaknya Nabi SAW. Maksudnya apa? Akhlak Nabi itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, artinya memang betul-betul Nabi SAW itu hidup, ya, senantiasa, ya, seperti Al-Quran berjalan. Nah, begitu juga kita. Ya, kalau Al-Quran ini, ya, sudah menjadi darah daging kita, maka kita hidup melakukan sesuatu itu betul-betul, ya, seperti Al-Quran. Al-Quran selalu bersama dia. Apapun dia melakukan suatu apapun, dia senantiasa ingat dengan Al-Quran itu. Inilah yang dimaksud dengan sahibul Quran. Maka kesimpulannya bahwa Nabi SAW memerintahkan agar kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya, keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti. Yang ketiga, siapa yang akan mendapatkan syafaat itu? Li ashabi, yaitu bagi sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang senantiasa membacanya dan mengamalkannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.